10 ayat Al-Quran mengenai mata pelajaran akidah akhlak. Yang pertama, surat Al-Baqarah ayat 255 mengenai penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang berhak untuk disembah dan tidak ada Tuhan selain Dia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Artinya, Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada seorang pun yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa seizinnya. Dia mengetahui segala apa yang ada di hadapanmu dan segala apa yang ada di belakangmu, dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursinya meliputi segala yang ada di langit dan di bumi, dan Dia tidak berat memikul keduanya, dan Dia maha tinggi, maha besar. Kedua, surat Al-Jin ayat yang ketiga, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mempunyai pasangan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha shahibatan wala walada. Artinya, dan sesungguhnya maha tinggi keagungan Tuhan kami, Dia tidak beristri dan tidak beranak. Yang ketiga, surat Al-Ikhlas ayat 1-4, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Esa dan satu-satunya Tuhan yang wajib untuk disembah. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, katakanlah Muhammad, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Dia. Keempat, surat Yasin ayat 82, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha berkehendak atas segala sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Artinya, dan sesungguhnya urusannya apabila Dia menghendaki segala sesuatu, maka Dia cukup hanya berkata jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Yang kelima, surat Al-Baqarah ayat 285 mengenai pokok-pokok keimanan: iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masyir. Artinya, Rasul Muhammad telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula dengan orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah
malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu-lah tempat kami kembali. Yang keenam, surat Toha ayat yang ke-15. Rukun iman yang kelima, iman kepada hari akhir, hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sa'ata atiyatun nakadu ukhfiha litujza kullu nafsim bima tas'a. Artinya, dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan terjadi. Aku merahasiakan waktunya agar tiap-tiap diri dibalas sesuai dengan apa yang ia usahakan. Yang ketujuh, surat Al-A'raf ayat 187 mengenai tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya hari kiamat. Semua itu hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu thaqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghtah yas'alunaka ka'annaka hafiyun 'anha qul innama 'ilmuha 'indallahi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Artinya, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang hari kiamat kapan terjadi. Katakanlah Muhammad, pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Hari kiamat itu sangat berat huru-haranya bagi makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi. Kiamat tidak akan terjadi kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu Muhammad seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah Muhammad, pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya ada pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Kedelapan, surat Al-Furqan ayat yang kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan takdir bagi setiap hamba-hambanya. Dan tugas kita adalah harus mempercayai dan meyakininya bahwa segala yang telah ditakdirkan oleh Allah adalah baik untuk kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Artinya, Allah telah menciptakan segala sesuatu dan Dia pula telah menentukan takdirnya. Yang kesembilan, surat Al-Ankabut ayat 62, bahwasanya segala rezeki dari hamba-hamba Allah sudah ditentukan kadarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah mensyukurinya dan mempergunakannya dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Innallaha bikulli syai'in alim. Artinya, Allah melapangkan rezeki bagi siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Dia pula yang membatasi baginya. Sungguh Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Yang ke-10, surat Al-Hijr ayat yang ke-15, mengenai ajal. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian, dan kematian itu tidak ada seorang pun yang dapat memajukan atau memundurkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun. Artinya, tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya dan tidak pula dapat memundurkannya. 5 hadis terkait dengan pelajaran akidah. Yang pertama, hadis riwayat Tirmidzi.
Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzarrin Jundubi bin Junadata wa Abi Abdirrahman Mu'adz bin Jabalin radhiyallahu anhuma an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin rawahu Tirmidzi. Artinya, dari Abi Dzar Jundub bin Junadah dan Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, bertakwalah kalian di mana saja kalian berada dan iringilah keburukan dengan kebaikan, maka ia akan menghapusnya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis yang kedua, hadis riwayat Imam Muslim. An Abi Amrin wa qila Abi Amrata Sufyana ibni Abdillah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka qala qul amantu billah tsumma istaqim, rawahu Muslim. Artinya, dari Abu Amr, adanya berpendapat Abu Amrah Sufyan bin Abdillah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku dalam Islam suatu ucapan yang tidak aku tanyakan lagi kepada selain Anda. Beliau Rasulullah SAW menjawab, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang ketiga, hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. An Abi Abdirrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa shadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilaihi al-malaku fayanfukhu fihi ruha wa ya'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun fa wallahu alladhi la ilaha ghairu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha, rawahu Bukhari wa Muslim. Artinya, dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah menceritakan kepada kami, sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari berupa sperma, kemudian menjadi segumpal darah selama itu pula, kemudian menjadi segumpal daging selama itu pula, kemudian diutus malaikat kepadanya untuk meniupkan ruh kepadanya, dan diperintahkan 4 kalimat, menulis rezekinya, ajalnya, amalnya, serta celaka atau bahagia. Demi Allah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Dia. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian telah benar-benar beramal dengan amal penduduk surga, hingga jarak antaranya dengan surga hanya sejengkal. Kemudian takdir mendahulinya, lalu dia beramal dengan amal penduduk neraka, maka ia pun memasukinya. Dan sesungguhnya salah seorang di antara kalian telah benar-benar beramal dengan amal penghuni neraka, hingga jarak antaranya dengan neraka hanya sejengkal. Kemudian takdir mendahulinya, lalu dia beramal dengan amal penduduk surga, maka ia pun memasukinya. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Hadis yang keempat, hadis riwayat Bukhari dan Muslim mengenai bahayanya bid'ah. An Ummil Mukminina Ummu Abdillah Aisyata
radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, barang siapa yang mengada-ngada dalam urusan kami yang bukan bagian darinya, maka ia tertolak. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang kelima, hadis riwayat At-Tirmidzi. An Abil Abbas Abdillahi bani Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yauman faqala ya ghulamu inni u'allimuka kalimatin ihfadillaha yahfadka ihfadillaha tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillaha wa idza sta'anta fasta'in billahi wa'lam annal ummata lawi jama'at ala ayyang fa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad kataballahu laka wa ini jama'u ala ayyadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad kataballahu alaika rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf rawahu Tirmidzi. Artinya dari Abul Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, aku pernah di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, lalu beliau bersabda, wahai anak muda, aku akan mengajarimu satu kalimat, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu, jagalah Allah maka kamu akan mendapatinya di hadapanmu. Apabila kamu minta maka mintalah sesuatu kepada Allah. Apabila kamu minta pertolongan maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah sesungguhnya seandainya umat manusia bersatu untuk memberikan kemanfaatan kepadamu, mereka tidak akan bisa memberikanmu manfaat kecuali sesuatu yang telah Allah tulis untukmu. Dan seandainya mereka bersatu untuk menimpakan bahaya kepadamu, mereka tidak akan bisa menimpakan bahaya kepadamu kecuali sesuatu yang telah Allah tulis untukmu. Pena telah diangkat dan lembaran telah kering. Hadis riwayat At-Tirmidzi.